Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, ihsan dan Islam. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Ila dzulumati ila nur ila siratal mustaqim wa ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Azam Al-Farisi dari kelas D dengan NIM 21121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Baik, langsung aja. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi kurikulum menurut ahli. Yang pertama, Taylor. Pada tahun 1949, evaluasi kurikulum adalah upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (behavior). Yang kedua, ada Warren M. Pada tahun 1993, evaluasi kurikulum yaitu memberikan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan data yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, ada Cronbach. Pada tahun 1980, evaluasi kurikulum yaitu proses pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya, ada aspek-aspek kurikulum. Aspek yang pertama, keterkaitan antara evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum dan sistem kurikulum. Secara fungsional, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi efek sistem kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ialah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan, evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaikan untuk hasil yang lebih baik. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Pertama itu tujuannya yang jelas. Tujuan ini pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya ada realisme. Evaluasi kurikulum harus cukup realistis, artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya itu ada ekologi. Suatu kurikulum harus bisa memperhitungkan adanya hubungan yang erat antara program studi dan situasi daerah tempat sekolah itu berada. Selanjutnya ada operasional. Operasional, suatu penilaian harus bersifat operasional, artinya harus dapat merumuskan secara spesifik hal-hal apa yang harus diukur atau dinilai dalam melaksanakan kegiatan penilaian kurikulum. Selanjutnya ada klasifikasi. Dalam menilai suatu kurikulum untuk lembaga pendidik tertentu, terlebih dahulu ada klasifikasi yang jelas dari sudut jenjang dan tingkat pendidikan, jenis sekolah, jenis kurikulum yang digunakan, kemampuan dan daya dukung sekolah yang bersangkutan, kategori baik, sedang, kurang dari daya dukungnya, geografis, misal desa, kota, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam penilaian kurikulum dimaksudkan bahwa menilai suatu kurikulum
tidak hanya dilakukan terhadap kurikulum nyata dalam kurung kurikulum aktual, tapi juga sekaligus terhadap kurikulum ideal atau kurikulum yang diniatkan dalam kurung intended. Selanjutnya ada kontinuitas atau kesinambungan. Penilaian kurikulum harus dilakukan secara menyeluruh untuk tiap jenjang pendidikan. Adapun yang ketiga, jenis strategi evaluasi. Yang pertama, strategi pertama berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan strategi. Kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Kedua, strategi ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain, prosedural, atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Tiga itu strategi keempat berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasilnya telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat strategi yang tepat. Yang keempat, komponen desain evaluasi menentukan garis besar evaluasi pengumpulan informasi. Yang pertama, organisasi informasi. Yang kedua, analisis informasi. Yang ketiga, pelaporan informasi. Yang keempat, administrasi evaluasi. Adapun yang kelima yaitu model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Yang kedua, evaluasi model objektif dalam kurung tujuan. Yang ketiga, evaluasi campuran multivariasi. Yang keenam itu ada konsep evaluasi kurikulum. Evaluasi ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan evaluasi internal. Yang kedua, rancangan revisi. Yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, komentar yang dapat dipercaya. Yang kelima, model kurikulum. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama itu menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua itu menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima itu mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir itu menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Adapun di sini fungsi evaluasi kurikulum menurut Taylor untuk memperbaiki kurikulum melalui hasil belajar evaluasi produk. Yang kedua menurut Krombat untuk memperbaiki kurikulum dan memberi penghargaan. Ketiga itu menurut Scriven fungsi formatif dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, fungsi sumatif dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya, evaluasi terhadap hasil kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.